Gasa sore. Sajojo, sajojo, yumeran bomi sabab pula samuna muna muna keke, samuna muna muna keke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang teman-teman semua yang telah bergabung pada ruang Zoom hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat mengikuti kegiatan talk show pada siang hari ini. Nah, untuk pembukaannya teman-teman, kami dari MC ada pantun dulu nih ya. Jalan-jalan ke kota Asmat. Ayo mengenal Papua lebih dekat. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Boleh nih teman-teman untuk send reaction atau mungkin dituliskan di chat Zoom bagaimana kabarnya hari ini dengan emoticon apapun. Benar banget tuh. Tunjukin ya semangat kalian. Baik. Wah, nampaknya nih teman-teman terlihat ya begitu semangat sekali hari ini untuk hadir dalam talk show spesial ini. Walaupun nih kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi nggak masalah ya teman-teman. Karena tidak akan mengurangi rasa semangat kita untuk bersilaturahmi sekaligus berinteraksi bersama teman-teman semua. Iya, benar sekali, Rel. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada panitia acara kelas 6B Hubungan Internasional Unsika yang sudah menyelenggarakan talk show ini. Serta kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Mr. Made Panji Teguh Santoso, SIPMM, selaku Koordinator Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singapura Bangsa Karawang, yang kami hormati Miss Prila Marsingga, Esos MIPOL, selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik. Yang kami hormati Kak Martinus Hans Goldip Papuarait, selaku special speaker pada acara talk show kali ini. Yang kami hormati Saudari Yolanda Putri Aulia, selaku ketua pelaksana pada kegiatan talk show kali ini. Dan tak lupa yang kami banggakan para panitia dari kelas 6B, serta yang teristimewa, para tamu undangan dan hadirin sekalian yang hadir pada talk show siang ini, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Namun hal ini tidak mengurangi rasa hormat saya. Nah, sebelum kita lanjut nih ke berikutnya, izinkan kami sebagai MC untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Daryl Faris Kurniawan. Dan saya Nurul Hikmah. Kami sebagai Master of Ceremony pada acara talk show Ngobrol Bareng yang bertemakan Hidupkan budaya, lampaui perbedaan. Nah, teman-teman nih, sebelum kita mulai acara, mari baiknya kita membaca doa bersama menurut kepercayaan masing-masing, supaya acara ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, berdoa telah selesai. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir. Selanjutnya, akan ada pembacaan rules dan pre-discussion oleh Darel. Kepada Darel, saya persilakan. Iya, terima kasih Nurul. Izinkan saya, teman-teman, untuk membacakan tata tertib dalam Zoom kali ini terlebih dahulu. Yang pertama, kegiatan ini akan dimulai pada pukul 1 waktu Indonesia Barat atau 3 waktu Indonesia Timur. Yang kedua,
semua peserta diharuskan memasuki Zoom 15 menit sebelum talk show dimulai, yakni pada pukul 12:45 waktu Indonesia Barat atau 2:45 waktu Indonesia Timur. Yang ketiga, link untuk mengakses talk show akan kami kirimkan melalui WhatsApp group pada hari pelaksanaan talk show. Yang keempat, dimohon dan diwajibkan kepada seluruh partisipan nih untuk mengaktifkan fitur kamera dan menggunakan format username seperti nama, underscore, tempat asal. Contohnya seperti Ferry Zubair underscore Karawang. Yang kelima, peserta dimohon untuk tidak masuk dan keluar Zoom meeting saat acara sedang berlangsung. Jika ada kendala kondisi dan jaringan, mohon untuk memberitahu panitia melalui grup peserta yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang keenam, peserta diharapkan untuk menggunakan background Zoom yang telah ditentukan dan juga diharapkan untuk menyalakan fitur kamera Zoom pada saat acara talk show sedang berlangsung. Yang ketujuh, peserta diharapkan mematikan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali jika diminta atau diizinkan oleh narasumber dan panitia. Suara yang berpotensi mengganggu acara akan kami bisukan. Yang kedelapan, peserta diharapkan untuk menyimak dan aktif selama acara. Yang kesembilan, dalam sesi diskusi, jika ada pertanyaan dari partisipan, mohon untuk mengaktifkan fitur raise hand dan menunggu diizinkan untuk bertanya oleh MC. Yang ke-10, pada sesi ice breaking, dimohon kepada partisipan untuk teratur dengan mengisi nama dan tempat asal yang benar. Contoh, Ferry Zubair underscore Karawang. Bagi peserta pemenang, akan mendapatkan hadiah spesial dari panitia acara. Yang ke-11, peserta diwajibkan untuk mengisi daftar kehadiran talk show. Terkait hal ini akan dibagikan di akhir acara pada room chat Zoom. Yang ke-12, peserta yang tergabung dalam grup peserta talk show diharapkan untuk mengikuti rangkaian kegiatan dari awal materi hingga akhir dengan tertib, sesuai dengan peraturan dan ketentuan. Baik, sesi acara selanjutnya, setelah berdoa, rasanya tidak lengkap ya jika tidak disertai dengan menyanyikan dan mendengarkan lagu nasional kita sendiri. Benar nggak sih, U? Iya, benar banget, Rel. Karena kita acaranya siang-siang ya, mungkin teman-teman ada yang ngantuk juga. Jadi supaya lebih semangat lagi untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya, kita akan bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu daerah Yamko Rambeamko dan Apuse bersama-sama. Untuk operator, apakah sudah siap? Oke, silakan operator.
Oke, baik. Sepertinya sudah semangat ya teman-teman ya, Rel ya? Iya, terlihat ya, karena sudah menyanyikan lagu tadi, terlihat lebih bersemangat dan menggebu-gebu ya, Ul ya. Iya, benar banget. Boleh nih reaksinya teman-teman. Mungkin dari dari room chat Zoom juga boleh. Share Oke. reaksinya ya, teman-teman. Memasuki acara selanjutnya akan ada opening remarks dan salam sapa dari Mr. Made Panji Teguh Santoso. Kepada Mr. Made, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua yang ada di ruangan Zoom ini. Sangat menarik acaranya. Selamat datang untuk para pembicara, saudara-saudara kita dari Pulau Papua yang sudah hadir di sini. Saya bisa melihat ada 3 atau 4 yang hadir di sini. Terima kasih telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh mahasiswa semester 6 program studi hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Hari ini saya akan memberikan sedikit slide tentang apa yang akan dibicarakan di sini berdasarkan dari TOR, Term of Reference, kerangka acuan kerja yang diberikan pada saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pengantar dan saya mohon izin untuk menyajikan materinya dalam bahasa Inggris karena memang standar saya berkomunikasi dengan para mahasiswa saya di sini adalah dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu tujuannya adalah untuk mendukung upaya kita bersama, kami bersama di sini di Prodi HI Unsika untuk lebih membudayakan menggunakan bahasa Inggris sebagai persiapan mereka untuk pergi ke dunia internasional. Well, please allow me to begin my presentation here. It's going to take like only 5 minutes. Can you view? Okay, thank you. Can you view my presentation? Okay, all right. Navigating sociocultural challenges, students abroad higher education. Ngobrol bareng, hidupkan budaya, lampaui perbedaan. That's the tagline. All right, the introduction number 1 is that sociocultural challenges that students often encounter when pursuing higher education. It applies not only for Papuan students, but for other regions, international students going abroad, wanting to continue their studies. Studying abroad is an enriching experience. We cannot deny that. You will become richer in knowledge and experience, but it comes with a set of hurdles, especially in sociocultural aspects. The allure of studying abroad. Studying abroad is increasingly popular due to globalized economies, diverse learning environments, and enhanced career opportunities. Yes, this is actually something that really ignites the decision of Indonesian students going abroad because they want to get all of these accesses to be open. Students are drawn into to experience different cultures, gain international exposures, and broaden their perspectives. Well, going abroad, not only going abroad, going to different places brings in new environment and new experience, right? And it also will give impact to their life in the future. Sociocultural challenges, transitioning to a new culture can be daunting. Language barriers, right? We're used to using Bahasa Indonesia or even our local languages, local dialects, cultural norms, where in Indonesia, you don't really use your left hands, but in other countries, they don't care about using any hands of yours. And social customs can pose significant challenges, right? Yes, we have like manners. Our manners are sometimes different to theirs. And then feeling homesick, encountering discrimination, and struggling with identity issues are common experiences among international students. In this case, when you want to go home, you want to go home. That is something that is very natural because you miss your homeland. But the thing is that it's not that easy to go home in this situation. And our different appearances, our mother tongue, the way we look, will somehow give a little bit of a new experience in the future. Right?
Go on to next one is language barrier. Language is more than just a means of communication. It is deeply tied to culture and identity. Yes, like in Indonesia, we don't used to get to use. We are not used to using these names directly. So we have to say like Pak, Bu, and something like that. Meanwhile, in other countries, they can directly go to your name, right? Refer you to your names. International students may face difficulties understanding lectures. And this is actually when it comes to like the language they use in classes, expressing themselves and forming meaningful connections due to language differences. There are big differences between Bahasa Indonesia, our national language, and English, because in English, they have tenses, and Bahasa Indonesia doesn't have tenses. But at the same time, in English, they have different word formation, but in Indonesia, we have what's so-called as suffixes, the prefix, the infix, and the affixes, right? Imbuhan orang bahasa Indonesia. Right, cultural norms and social customs. Every culture has its unique norms and customs, which may differ vastly from one's home country. Well, this is a bit about culture, right? And when it comes to culture, it is very difficult because the different, what we call as different calculation may lead to what's so-called as culture shock, right? We call that culture shock because in Bahasa Indonesia, we call that the gegar budaya. Next, from greetings to dining etiquette, yes, navigating these nuances and it can lead to misunderstandings and discomfort for international students. You may not be very what we call accustomed to expressing the quality of the food, even though you don't really get along with the taste, right? But in some places, saying that how beautiful, how fancy the food is, that can create like what we call as sense of appreciation from us to the people serving the food, right? Yes. Homesickness. Being away from family and familiar surroundings can trigger feelings of loneliness and homesickness, right? From my experience is that when I was in Canada, it took me only a week until I felt like I wanted to eat with sambal ulam. Right, only a week. But in Indonesia, funnily, I don't really eat with sambal because I'm not a big fan of sambal. But this kind of melancholy, right, may appear when you are abroad. Yeah, adjusting to new environment while longing for the comforts of home can impact students' mental well-being and academic performances. Yes, if you cannot deal with homesickness, then it will surely affect your academic performance, and that is not good, right? Because there is a potential of you not being able to continue your study, and that is not good because you are usually there under the scholarship schemes, right? Right, and paying back all the expenses you have is not fun, right? It's not fun at all, right? We're talking about like hundreds of millions of rupiahs. Discrimination and identity issues. International students may encounter prejudice and discrimination based on their race, ethnicity, or nationality. Oh man, really? This is actually really true, right? Just because of our skin color, our hair, and the shape of our eyes, that can create different treatments for those who do not understand really the difference between human beings. Those who don't travel usually have this kinds of attitude. They tend to what we call as see people from different backgrounds as a threat, right? Let alone their feeling of not being able to go abroad. You can go abroad when you're studying, but they don't always, they're not always able to go abroad because of one reason or another, right? And struggling to fit in while maintaining one's cultural identity can create a sense of isolation and identity crisis. This is actually the what we call the strongest symptom of discrimination identity issues, when somebody cannot overwhelm this situation. Sense of isolation, you're not really willing to go to campus, and then you don't really do the assignments, and that is actually not good for your mission there. That is actually to pursue your studies. Coping strategies here. Despite these challenges, there are various strategies that students can employ to overcome them.
then seeking support from peers, joining cultural clubs, and engaging in cultural exchange activities can facilitate adaptation and integration. There is always like good that it is always good to join people from the same backgrounds, not because you don't want to what we call to mingle with the others, but sometimes you need to be around people from the same background, right? Building support network. Establishing a support network of fellow students, faculty members, and counselors can provide emotional support and practical guidance. Right? Do not really hesitate to form a network between faculties. Right? And then universities often can offer resources such as international student offices and counseling service to assist students in navigating socio-cultural challenges. So this is actually very important for international students, be it Papuans or other Indonesian regions, right? When they go abroad, they need to join this initiatives. Conclusion is that in studying abroad offers invaluable opportunities for personal and academic growth, but it's not without its challenges. By recognizing the socio-cultural hurdles and implementing effective coping strategies, students, it means you all, can maximize your overseas learning experience and emerge stronger individuals. Thank you. Right. Thank you for the wonderful opening remark, Mr. Made. Wow, so it's really interesting, you guys. I hope we all can learn something from it. The opening remarks and greetings have been delivered. Again, thank you, Mr. Made, for the opening remarks and greetings to all. Selanjutnya, ada sambutan dan salam sapa juga nih teman-teman dari Miss Rila Marsingga. Kepada Miss Rila Marsingga, kami persilahkan. Hai teman-teman, salam kenal, aku Prila Marsingga, aku dosen ilmu hubungan internasional FISIP Unsika. Salam hangat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Papua, bumi cendrawasih yang terkenal dengan kekayaan alamnya, kekayaan budayanya yang beragam dan pesonanya yang indah. Kami, teman-teman di Pulau Jawa, ingin sekali lebih mengenal dan lebih tahu lebih dekat dari kamu sendiri, anak-anak Papua, tentang tradisinya gimana sih, kekasannya gimana sih, kulinernya, wisatanya, pokoknya semua tentang Papua kami ingin tahu banget, pingin tahu banget. Kami teman-teman di Pulau Jawa nggak cuma pingin kenal kalian aja, tapi kami mau banget untuk acara ini bisa meningkatkan rasa persaudaraan kita sebagai teman sebangsa dan setanah air. Kami berharap perjumpaan kita nggak sampai di sini aja ya. Sekali-sekali kalian bisa main ke sini atau siapa tahu kami bisa main ke sana kan. Aku sebagai wakil dari teman-teman FISIP Hubungan Internasional Unsika mengucapkan banyak terima kasih untuk semua informan atas diskusi yang dilakukan pada acara hari ini. Terima kasih buat pengetahuan, informasi dan segala sesuatu tentang Papua. Akhir kata, aku mengucapkan selamat mengikuti acara ngobrol bareng, hidupkan budaya, lampaui perbedaan, dan salam hangat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Bye! Terima kasih kepada Miss Rila Marsingga atas sambutannya. Wow, ungkapan pembuka dan salam sapa juga opening remarks dari Mr. Made dan juga Miss Rila Marsingga begitu istimewa buat kita semua. Nah, untuk acara selanjutnya ada apa nih, Rel? Sepertinya nih kalau dilihat-lihat ya, teman-teman semua udah nggak sabar ya menunggu acara inti kita nih. Nah, yaudah tanpa mengulur waktu lebih lama lagi, kita akan masuk ke dalam ngobrol bareng bersama Kak Martinus Hans Goldiv Papuarai. Untuk Kak Martinus, apakah dapat menyalakan mikrofonnya, Kak? Karena di sini kami akan sedikit bertanya-tanya nih sama Kakak. Halo, suaraku kedengeran ya? Terdengar, Kak. Hai semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang di acara kita ngobrol bareng. Oke, terima kasih, Kak. Untuk lebih nyamannya lagi, kita panggil Kak Martinus dengan panggilan apa ya, Kak? Panggilnya kakak aja gitu. Tapi kalau ada rencana untuk lebih dekat ke depan ya, dari sekarang panggil sayang juga boleh.
Halo Kak Martin, gimana kabarnya nih hari ini? Puji Tuhan baik ya. Terima kasih sudah mengundang aku buat ngobrol sama kalian semua. Terima kasih Kak. Nah, kakak belakangan ini kesibukannya sedang apa sih kak? Kira-kira kak? Aku kesibukannya ya tentunya sebagai mahasiswa. Misalnya di mahasiswa aku juga cari uang jajan tambahan sebagai freelance digital marketing. Wah, keren banget ya tentang Kak Martin ini. Ternyata Kak Martin juga adalah seorang freelancer. Terima kasih banyak ya Kak. Sebetulnya kami ingin bertanya lebih lanjut, tapi mungkin dilanjut nanti aja ya. Sekarang mungkin ada acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu ya, Rel. Benar. Sebelum memasuki sesi selanjutnya nih, eh, aku akan membacakan CV dari Kak Martin terlebih dahulu. Untuk operator, mungkin CV-nya boleh ditampilkan. Baik, teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah CV dari Kak Martinus Hans, Marketing Freelance. Profile. Kak Martin is a law student with an interest in both the legal and business realm. Kak Martin possesses a strong interpersonal and diplomatic skill, along with the ability to adapt quickly to new environment. Kak Martin view marketing as a means to assist business in achieving progress. Experience as a social media marketing agency in Good Life Media from 2023 to 2024. Education, Kak Martin study at Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya from 2022 to 2026, Faculty of Law. Kak Martin has a lot of skills, from adaptive, communication skills, problem-solving skills, organization and time management skills, Excel, Facebook ads, and Google ads. And Kak Martin have a couple of certification, from pelatihan kebenaran Alkitab Lawang to My Skill Digital Marketing. Wah, ternyata Kak Martin ini background-nya itu adalah mahasiswa hukum ya. Tapi untuk pekerjaannya sendiri sekarang jadi freelancer. Keren banget ya Kak. Bisa nggak selinear gitu, tapi masih keren banget gitu. Betul, betul. Ini aku belum tidur kok, tenang aja. Semoga Oke. teman-teman bisa terinspirasi ya dari CV Kak Martin ini, melihat bagaimana kegiatan Kak Martin dan pengalaman yang sudah diambil oleh Kak Martin. Nah, mungkin kita langsung saja nih ke materi dan sesi berbincang-bincang bersama Kak Martin selama 30 menit ke depan. Kepada Kak Martin, waktu dan ruang Zoom-nya kami persilakan, Kak. Oke, sebelumnya terima kasih sudah mengajak saya buat ngobrol sama kalian semua. Sebelumnya saya ingin meluruskan lagi, ya mungkin ada beberapa kekosongan tadi dalam CV saya, karena itu CV sebagai freelancer saya tidak menuliskan banyak hal tentang latar belakang pendidikan, ya asal-usul dan sebagainya macamnya. Saya perkenalan diri ulang, ya nama saya Martinus Hansgotif Papuaraik, please panggil saya Martin saja, ya karena sepertinya kita sepantaran. Kenapa saya bisa bilang sepantaran? Karena sebelumnya saya pernah berkuliah di Universitas Kristen Petra di Surabaya. Saya angkatan 2020. Nah, sebelumnya setelah masuk perkuliahan 2020, saya mengambil sastra Inggris. Tapi tidak hanya sastra Inggris biasa, saya mengambil sastra Inggris untuk industri kreatif. Karena saya berpikir, oke, baiklah, Inggris saya tidak begitu buruk, ya nilai ujian nasional saya sangat baik, kenapa tidak? Akhirnya saya mengambil sastra Inggris. Ya, semuanya berjalan dengan baik. Saya menikmati segala macam prosesnya. Ya, saya cukup antusias dalam mengerjakan tugas-tugas. Tapi itu semua mulai sirna ketika mulai memasuki awal-awal semester 5. Di situ saya berpikir ya, oke, ini sastra Inggris ini adalah sesuatu yang saya lakukan. Ya. Tapi sesuatu yang saya suka lakukan berbeda dengan apa yang ingin saya jadikan profesi, jadikan pekerjaan di masa depan. Ya, singkat cerita, saya berbicara, konsultasi dengan kedua orang tua saya, konsultasi dengan beberapa tenaga didik, ya. Akhirnya mereka memberikan jalan tengah. Oh ya sudah Martin, kamu ambil kelas malam, ya, jurusan hukum seperti yang mau di Universitas 17 Agustus. Jadi waktu semester 5
Itu paginya saya di Petra sampai jam 3 sore, terus saya pulang, mungkin ada sekitar jeda 2 jam ya. Terus saya harus ke kampus yang selanjutnya lagi, di kelas malam di Universitas 17 Agustus, ya, jurusan hukum. Makanya tadi dari 2022, ya, sebenarnya itu 2022 bukan saya awal berkuliah, tapi awal masuk Fakultas Hukum. Ya, jadi saya riset lagi dari awal ya. Tapi tidak apa-apa, itu langkah yang menurut saya penting untuk diambil sebagai apa ya? Sebagai tatanan untuk masa depan saya. Nah, itu sekitar perkuliahan saya dan latar belakang saya. Saya adalah mahasiswa Papua, ya, tentu saja obviously skin, my hair, look at it. Tapi saya sudah bisa dibilang ya, besar itu di Jakarta. Ya, dari 2012 saya masih kelas 5 SD, saya ikut orang tua untuk mengambil studi S2 di sana. Dari SD beranjak SMP hingga SMA. Saya lulus SMA, semuanya saya lakukan itu saya tempuh di Jakarta. Ya. Jadi secara demikian ya saya cukup relate sama yang tadi Pak Made sampaikan di depan ya, tentang pergi ke luar daerah. Ya. Sekalipun tadi konteksnya luar negeri, saya paham, tapi itu juga ada beberapa hal yang bisa saya relate di dalam situ. Oke, sekian tentang saya yang tidak ada di CV saya tadi. Oke, kita lanjut ya. Aku mau ngomongin secara umum Papua itu gimana sih? Kalau orang-orang bilang Papua sekarang ya, dewasa ini tuh ada kasus penembakan TNI Polri di atas. Sekarang lagi sibuk-sibuknya mereka ngebahas HAM segala macam. Ya, tentu itu juga apa ya? Saya lumayan terganggu ya bisa dibilang ya, karena teman-teman di sekitar sini juga bilang, Martin, bagaimana keadaan di sana, keadaan di rumah? Saya pikir yang bener aja, men. Papua itu luas loh. Ya 3 kalinya Pulau Jawa, ya, bahkan pulau terbesar tadi sudah ada sempat di videonya saya lihat ya. Sudah sempat dimasukkan sama panitia, good job. Pulau terbesar di Indonesia, pulau terbesar kedua setelah Greenland di dunia. Ya kali masa iya kamu tanya, yang itu jauh loh. Ya lokasinya tuh jauh sekali dari rumah saya. Tapi ya mereka beranggapan bahwa oh Papua itu sesempit itu ya. Jadi saya ini lucu ya. Saya sering kali ketika dalam perjalanan orang suka tanya dari mana Pak? Dari Papua. Oh teman saya di kota Nabire contohnya. Kenal nggak? Itu saya kayak dalam hati dongkol juga, ini maksudnya apa coba? Ya. Jadi itu dia kayak nanya, saya kan bilang saya dari Jayapura. Oh kenal nggak sama teman saya di Nabire? Jadi itu kayak dianggapnya tuh Nabire sama Jayapura tuh deket ya. Padahal ibaratnya dia tuh kayak nanya, oh saya di Jakarta kenal nggak temannya saya di Surabaya? Ya mana mungkin kan? Yang benar aja. Nah inilah konsepsi-konsepsi apa ya? Yang aku rasa kurang tepat ya terhadap Papua ini. Ya. Terus juga hal-hal semacam itu tentu ada rasa gimana ya. Waktu awal aku ini ya kayak, ih apa sih? Ini orang kayaknya geografi bolos atau gimana coba. Peta besar-besar gitu masa nggak pernah lihat ya. Seenggaknya ada global gitu kan, ya lihat lah gitu. Ini buta map sekali orang ini. Udah secara demikian, hal-hal yang tadi Bapak Made sampaikan di depan ya saya cukup relate ya. Pertama dari perkara kultur ya. Dari perkara kultur tentu ada beberapa, saya tidak katakan halangan ya. Saya hanya mengatakan itu seperti apa ya? Perlu adjustment sedikit aja ya. Karena cara bercanda pun berbeda gitu ya. Tadi Pak Made baik tadi dibilang di depan, yang pertama itu ada halangan bahasa ya, terus kedua itu kultur dan kebiasaan ya. Setelah kita mengerti ya, untungnya di Indonesia kita nggak perlu lagi belajar bahasa Indonesia, tapi yang menjadi masalah adalah kultur atau kebiasaan warga setempat ya. Pertama kali datang ke Surabaya sih ya, Jakarta kayaknya waktu dari Jayapura ke Jakarta aku nggak terlalu sulit ya, nggak terlalu sulit beradaptasi. Tapi waktu ke Surabaya itu lumayan sulit juga ya, karena ada beberapa gang yang kalau lewat rumah tuh harus turun dari motor, matiin mesin, terus kita tuntun gitu. Terus kalau ngasih ya, itu nggak boleh kayak ngasih biasa gitu, harus kayak dari atas, terus diterima dari bawah kan kayak, ya beberapa kali aku juga kayak apa sih dikasih side eye gitu, apa, kayak apa sih ini orang gitu, karena aku ngasihnya gini. Terus kayak, ih, oh ternyata hal seperti ini tuh yang aku lihat ya, untuk beradaptasi itu
lumayan perlu pembiasaan, ya. Tapi yang penting adalah saat beradaptasi mengedepankan open mind, ya. Seperti ini. Aku ambil contoh yang tadi supir tadi ya. Persepsi dia tentang Papua itu seperti itu gitu. Dan ketika dia memulai pembicaraan, dia bertanya sesuatu, dia bukan mencoba untuk apa ya menyinggung aku atau mencoba untuk apa menggarai lah ya. Tapi itulah yang dia lakukan sebagai upaya supaya bisa punya obrolan yang akrab gitu dengan saya. Ya. Jadi saya ketika ada seperti itu saya menyikapinya, oh ternyata Bapak ini dia mencoba buat ngobrol ya. Contohnya itu iklan apa ya? Iklan Aqua ya. Aku nggak tahu iklan air mineral mana itu udah lama sekali yang sumber air sedekat itu kan di NTT ya. Tapi kayak semuanya kena gitu. Kayak ada aku lihat sumber air sedekat kayak ih apa coba orang-orang ini freak sekali ya saya bilang kan. Ya, terus saya tegaskan lagi itu bukan di Papua ternyata itu di NTT. Tapi saya bilang kayak sebagai sesuatu untuk membangun komunikasi gitu. Bukan kayak datang dengan tersinggung ya. Ternyata mereka juga minta maaf. Oh, sorry tadi aku maksudnya bercanda. Aku pikir itu candaan aja. Jadi kayak oh, jadi tadi maksud kamu candaan. Sorry ya, tapi candaan kamu tuh kayak waktu awal kita kan belum deket nih. Jadi kayak tersinggung. Aku kayak agak tersinggung sedikit. Sudah akhirnya kita maaf-maafan sampai sekarang jadi teman dekat juga sih. Sering main ke kos juga malah. Ya. Jadi hal-hal seperti ini ya. Kadang-kadang ya selain bahasa, kultur yang dihadapi juga tentu ada homesick. Tadi Pak Made baik sekali disampaikan di depan. Dan masalahnya teman-teman tiket Papua Jakarta ya, aku ambil Jakarta itu kalau hari normal nggak libur itu 38 ya. Kalau hari libur 4. Ya, saya pikir-pikir ya kalau udah dewasa kayak gini ya mending saya nggak usah ke Papua, saya ke Bali aja lumayan pulang pergi udah sama hotel yang nginepnya biasa-biasa aja tapi udah oke lah ya daripada ke Papua ya. Akses juga menjadi sesuatu yang sulit sekali ya buat terutama mahasiswa yang di sini. Terus kalau untuk masalah diskriminasi, puji Tuhannya aku nggak pernah yang kayak gimana-gimana ya. Seperti yang aku tadi bilang, mereka tuh mencoba untuk mendekatkan diri dengan apa yang mereka punya gitu. Mereka berpikir, oh bayanganku tentang Papua tuh gini nih. Kan dia nggak pernah langsung ke sana, yang dia hanya tahu tuh dari media saja kan. Entah dari media, entah dari cerita teman-temannya. Jadi semua informasi itu dia pakai untuk mendekatkan diri ke aku. Ya. Dan itu bukan lebih ke bentuk diskriminasi ya. Tadi aku bilang yang penting komunikasi terbuka. Aku ngomong, kalau kamu ngomong kayak gini, aku ngerasa kayak gini. Gitu-gitu. Akhirnya dia ngerti kok. Ya. Jadi diskriminasi ya sejauh ini belum ada ya. Terus kalau susah beradaptasi, tadi poin-poin, ini aku bahas poin-poin sama Pak Ade dulu. Kalau berada di luar, susah beradaptasi ya pasti semuanya susah ya untuk melakukan segala sesuatu di awal ya. Segala sesuatu yang pertama kali dilakukan tentu pikir juga atau mungkin canggung entah gimana ya entah topik apa saya ngomong duluan kan apalagi kan dialek kan Papua kayak apa ya kayak lebih apa ya kentara suaranya keras ya jadi agak sulit juga gitu aku juga sebelum ke Surabaya itu sempat habisin waktu buat apa lihat tutorial bahasa Jawa Jawa kasar gitu ya. Jadi ini. Jadi suatu saat kalau dia ngomong kayak oh ini maksudnya itu maksudnya gitu. Ya, jadi untuk beradaptasi tentu nggak bisa apa ya nggak bisa mengeksklusifkan diri ya. Tidak boleh menutup diri. Ya, yang aku lihat beberapa di teman-temanku circleku yang teman-teman Papua juga tuh kayak oh ya udah sama Papua aja main futsal sama Papua aja gitu. Ya itu ya tentu aku anggap juga suatu kerugian ya teman-teman. Karena ya ngapain juga kalau jauh-jauh ke sini terus mainnya sama Papua lagi ya mending kuliah aja di Papua aja kan gitu. Ya. Jadi susah beradaptasi itu cuman awal-awal aja sih pesanku. Pesanku ya. Itu cuman di awal-awal saja. Tapi ketika kita sudah dapat ritme bergaulnya ya tadi seperti yang aku bilang di depan bahasa maupun kultur atau kebiasaannya itu di sana itu udah gampang itu downslide aja dari sana ya udah bisa mengalir udah bisa bercanda bareng atau gimana. Nah terus yang poin tadi yang terakhir itu ada network ya ini aku juga artikan sebagai social circle juga penting. Nah tapi social circle yang bagaimana gitu
Yang tadi aku bilang, aku juga nggak mau eksklusif ya. Papua saja. Tentu ini kasusnya bukan hanya di mahasiswa Papua ya. Di sini juga ada yang dari Sumatera aja, ada yang dari Kalimantan sama Kalimantan aja. Ya, tapi mungkin aku lihat ya Papua paling kontras sendiri ya, karena kita covernya tuh ketebak lah. Ya paling gampang dibaca dari awal. Aku juga mencoba beberapa kali ya untuk ikut organisasi di luar kampus ya. Apa sih networking lah. Pokoknya kenal ini organisasi di luar kampus, mereka ada acara ini, aku mencoba untuk ikut. Ya, jadi seperti itu ya yang merespon tadi tentang Pamade itu baik sekali. Aku bahas di sini karena aku relate. Oke, sekarang kita ke slide pertama. Next, Kak. Operator. Nah, oke, kita coba mempersonifikasi Pulau Papua dulu ya. Kalau zaman sekarang ini ada green flag sama red flag-nya. Kalau red flag-nya orang itu apa kekurangannya, green flag-nya itu kelebihannya apa. Oke, kita kasih pros ya. Ini pro ya. Pro-nya pulau terbesar di Indonesia. Jumlah bahasa terbanyak 428. Gokil itu, coba. Pikir aja 428 bahasa tuh kayak gimana. Ya. Aku cuma tahu kalau tiap daerah itu yang paling bisa mungkin Jawa Kasar, Jawa Halus, sama apa lagi. Pokoknya Jawa Kasar, Jawa Halus. Terus kalau di Sumatera ada Batak Karo, Batak Toba, Batak Simalungun. Ya. Ya, aku pikir itu aja udah ribet ya. Apalagi kalau bahasanya itu 428. Ini kasihan sekali ya. Bahkan yang paling banyak aja apa sih sebetulnya polyglot itu 5 bahasa. Itu aku kuasain 5 bahasa aja itu belum bisa itu kemana-mana itu. Ya itu paling cuma nyebrang ke tetangga sebelah aja kayaknya. Ya. Terus satu lagi pulau yang kaya dengan sumber daya alam ya. Tentu ini sering juga jadi apa topik pembuka ya kalau ada orang baru. Dari Papua bang, iya dari Papua gua bang. Wih, kaya dong dekat Freeport. Ya enggak juga ya. Sekali lagi ya beda kota, beda kota. Timika ya. Tambangnya Grasberg tapi dikelola oleh PT Freeport. Wah, ini jadi incar-incaran juga sih sebenarnya kalau buat mahasiswa-mahasiswa Papua maupun yang di luar Papua. Wih, insentifnya besar sekali ya. Ada kebetulan keluarga yang kerja di sana. Oke, ini green flag-nya kita udah. Coba kita ke selanjutnya. Kontra ya. Apa nih pro dan kontra? Ntar ada yang pikir, wah, pro NKRI, kontra NKRI. Enggak ya. Ini kita ke red flag-nya. Papua itu ternyata teman-teman salah satu dari daerah 3T. Kenapa aku tahu? Karena kebetulan mama aku itu nakes di pedalaman Papua ya. Ya dekat juga beberapa kali waktu sedang bertugas ada suara tembakan dan segala macam. Ya pokoknya hal-hal random lah ya. Jadi daerah 3T itu tertinggal, terdepan, dan terluar ya. Tertinggal secara ekonomi, ya, secara sosial budaya juga, dan pembangunannya. Jadi untuk sekalipun Pulau Papua itu luas ya, karena masih berpaut ke daerah 3T ini, jadi kemana-mana itu tetap masih harus pakai pesawat gitu teman-teman. Nggak ada kalau di Jawa kan kita enak tuh, bisa pakai kereta. Ya, jadi kayaknya menikmati perjalanan juga ya. Ya, ongkir juga kayaknya murah ya kalau pesan di Shopee atau TikTok Shop atau Tokopedia. Kalau saya pesan ke daerah 3T di Papua lagi tepatnya, pesan yang tumbler kayak saya ada pesan tumbler 32.000 itu ongkirnya bisa 100 sih. Mending saya minum pakai gelas biasa aja kalau gitu. Nah, terus indeks literasi terendah ya. Ya, ini juga menjadi problematika di Papua ya. Aku emang lihat indeks literasi terendah ini bukan hanya yang buta huruf, tapi minat bacanya juga yang rendah ya. Ini per tahun 2022, itu Papua yang terendah, itu 20-an% lah minat baca dan literasinya. Ya. Jadi itu tentu menjadi sesuatu yang menjadi tantangan juga sebenarnya, ya baik dari pemerintah maupun dari kami ya, mahasiswa yang seandainya jika kuliahnya baik, ya, dan memiliki hati untuk kembali ke sana ya ini menjadi PR kami juga. Nah, kasus HIV terbanyak juga sesudah Pulau Jawa ya. Ya ini sebenarnya agak menyedihkan ya teman-teman karena Papua itu penduduknya nggak sampai 4 juta. Jakarta itu loh 10 juta. Masih Jakarta 10 juta dan Papua yang sebesar itu cuma 4 jutaan itu pun apa ya?
itu pun data lama gitu. Aku nggak bisa bilang sampai sekarang 4 juta. Ya mungkin lebih ya, puji Tuhan kalau lebih. Tapi poinnya adalah dengan tingkatan perbedaan apa ya, jumlah penduduk seperti itu ya dia mengejar Pulau Jawa. Ya. Itu yang menjadi salah satu apa ya, suatu tanda tanya juga ya. Ini apa coba yang dipikirin orang-orang ini? Kemarin aku baru balik dari Jayapura ya. Kebetulan tanteku itu salah satu guru di sana. Ya, dia mengatakan waktu tes screening itu secara rapid aja sudah ada anak SMP ya beberapa. Ya, dia nggak sebut jumlah tapi ada beberapa lumayan banyak di SMP tempat dia mengajar sudah terinfeksi HIV ini. Jadi ya agak sedih juga ya, kalian SMP pikir apa ya? Zaman ke SMP ya pasti masih pikir main PS apa gitu. Tapi ini udah sampai HIV kan juga sesuatu kemunduran ya teman-teman. Nah, terus ini kalau ada teman-teman dari Papua ini pasti relate sama yang poin terakhir. Salah satu daerah dengan angka kecelakaan akibat pengaruh miras terbanyak. Ya. Jadi pokoknya eventnya itu di Desember puncaknya teman-teman. Ya, jadi pertama kalau sudah Desember itu eventnya, ini aku berbicara di Jayapura ya kotaku sendiri, itu ada kebakaran ya karena petasan dan yang paling banyak itu pasti kecelakaan ya. Jadi biasanya tuh bilangnya wah ini lagi seleksi nih jangan keluar-keluar rumah dulu ntar takutnya kecelakaan atau gimana. Ya karena yang nyeseknya itu kalau kita lagi sadar terus ditabrak orang mabuk yang menggunakan bawa mobil gitu kan. Itu kan kayak kasihan aja gitu mati konyol. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, kenapa aku kasih pro dan kontranya? Ini sebagai apa ya? Pembanting seperti itu ya. Tadi aku bilang di depan, kita coba personifikasikan Pulau Papua ini ya. Kita bayangin dia ini orang ya. Pernah nggak sih kalau ya, aku nggak bisa bicara buat kalian semua, tapi kalau buat aku sendiri, aku pernah lihat eh, orang itu yang punya potensi ya. Oh ya, dia punya potensi nih. Tapi sayang aja ya dia hidupnya kayak gini. Coba dia rajin dikit. Coba dia serius dikit di kelas. Pasti bagus dia nilainya. Ya. Coba dia nggak malas-malasan. Pasti udah jadi hebat dia sekarang. Ya. Sama juga ya keadaannya sekarang aku ngeliat tuh kayak gitu. Waduh, potensinya banyak ya. Masih banyak lahan ya. Teman-teman, ketika ngomongin Papua itu jangan pikir yang bagaimana ya. Tentu itu kayak masih kota-kota kecil. Kota-kota kecil dan tidak ada pembangunan yang masif apa, lahan juga masih luas di sana ya. Tentu menjadi salah satu incaran ya buat investasi membangun sektor ekonomi di sana. Ya. Jadi dengan segala macam eh, kemampuannya ya potensinya, tapi dia terhalang ya dengan kekurangan-kekurangannya ini. Ya tentu ini aku belum masukin lagi yang kasus ganja ya itu lumayan banyak juga. Aku nggak ambil dari BNN, pengguna di Papua juga lumayan ya. Ya, bahkan aku juga kayaknya lebih sering lihat teman-temanku ganja daripada ngerokok harusnya. Waktu balik ke Jayapura kemarin. Ya, tapi itulah yang menjadi PR. Ya. Semoga kita semua ya teman-teman dari ilmu apa internasional ya, hubungan internasional ya, kita semua bisa jadi lebih baik ke depan ya, bangun setiap daerah-daerah ya tempat-tempat kita menjadi lebih baik. Gitu sih. Oke, boleh next ya. Nah, untuk menghadapi ini ya dengan berbagai macam kekurangan, ya ini aku sedikit agak off topic tapi untuk menghargai apa ya merespon dari kekurangan ini tentu ada imbasnya ya waktu pertama kali merantau ya entah apa yang nggak biasa belajar, impulsif, apalagi ya sukanya leisure ya senang-senang gitu. Wah mumpung lagi di Jawa ini itu murah ya. Jadi kayak ketika mencoba untuk menjadi produktif ya karena nggak biasa produktif di tempatku ya di rumah ya jadi kayak waktu pertama kali datang ya harus mengejar banyak hal gitu harus betul-betul disiplin harus konsisten kalau enggak ya nggak bisa mengejar ya taraf pendidikan teman-teman yang ada di Pulau Jawa ini itu tapi itu semua ya tidak mendefinisikan ya. Aku harapnya juga teman-teman kalau ada yang dari Papua juga punya sense of accountability ya rasa bertanggung jawab atas diri sendiri gitu. Jangan kayak ada orang yang bilang, oh iya aku kayak gini karena aku Gemini atau karena aku Libra, Pisces dan segala macam ya kan gak bisa seperti itu ya. Itu respon yang konyol ya. Take accountability ya. Bilang oke, aku manusia dewasa sekarang, aku tahu kekuranganku apa ya. Tidaknya aku ada punya keinginan untuk merubah ya.
keinginan untuk menjadi lebih baik. Seperti ini ya, awalnya aku juga di Surabaya ini ya banyak sekali merangkul teman-teman dari Papua ya, terutama ada di sini. Itu ada programnya Pak Jokowi Asrama Nusantara dan ada beberapa orang-orang teman-teman dari Papua juga tuh. Ya aku rangkul, aku bilang kalau bisa jangan aneh-aneh gitu ya, mumpung masih kuliah di sini, pergunakan baik-baik apa yang kamu perlu tingkatkan ya, entah secara sosial atau bagaimana ya. Kamu pokoknya push lah. Ya 4 tahun itu waktu yang singkat gitu. Jadi dengan segala macam kemudahan ya, kemudahan akses di pulau sini ya, mumpung masih merantau ya, kamu pakai baik-baik ya. Terus aku juga ada beberapa kali ajak-ajak buat maksudnya maju ke depan ya. Aku kan di organisasiku ini divisi acara. Jadi kayak ayo kita jadi MC, kita jadi moderator, entah apa atau mungkin pimpin games juga ya. Tapi dia kayak bilang, "Ih, enggak lah. Tidak biasa gitu di situ kita langsung main hajar aja." Oh, ya ini kan salah juga ya. Tentu apa sih bilangnya tuh? Sabda yang pendiri Zenius nih pernah bilang, fix mindset ya, fix mindset kayak serasa oh apa yang aku terima ini ya sudah, inilah apa adanya aku gitu, aku nggak bisa merubah namanya takdir, DNA, gen dan segala macam ya. Ya bukannya berubah tapi dia malah menyalahkan keadaan, menyalahkan nasib. Nah, dan ini ya salah satu contohnya ya, aku awalnya tuh nggak terlalu suka ya. Eh, Kalau berbicara di depan itu suka gugup, bukan gugup ya, lebih kayak pucet lah. Ini udah agak mendingan sekarang ya teman-teman, tapi waktu dulu tuh suka pucet sekali ya. Sampai akhirnya kemarin puji Tuhan ada kesempatan ya buat jadi moderator ya. Ini aku sama Pak Peter Shearer ya, Kak Peter Shearer sama Tan Evan ya. Beliau-beliau ini waktu di webinar tentang memulai bisnis digital juga. Nah, jadi yang sedang pegang mic itu Peter Shearer, dia pendiri dari startup Wahyu ya, kalau teman-teman pernah dengar. Terus Tan Evan ini dia punya perusahaan yang bergerak di sumber daya maritim juga ya. Jadi dia selain akademisi tuh lihat ya, sekilas kayak panjang gelarnya di sana ya, tapi dia juga punya ini. Ya banyak hal-hal ya yang bisa dilakukan gitu. Yang penting mau mencoba untuk belajar ya. Sebagai mahasiswa tadi beradaptasi ya, setelah beradaptasi jangan tinggal diam ya. Eh, Punya rasa untuk berkembang gitu, mau berkembang. Oke. Ini boleh next lagi. Oh iya, sorry, ini sertifikatnya ya. Yang kemarin aku jadi moderator. Ini next lagi, boleh? Nah, ini kemarin waktu aku ke Jayapura sempat bilang tadi, ini yang aku lakukan di sana ya. Aku jadi sukarelawan tenaga didik untuk rumah belajar di Sentani ya. Ya di sana aku kayak ngajak mereka refleksi, mumpung kalian masih SMP nih ya, ini usia SMP, coba deh kalian refleksi hidup kalian kemana ya. Dengan ajak-ajak hal seperti ini ya, mereka akhirnya akan terbawa ya, akan peka terhadap keadaan sekitar ya, nggak hidup asal-asalan, mereka mencoba untuk memikirkan langkah-langkah mereka ke depan. Dengan demikian ya teman-teman, aku berharap adik-adik ini juga bisa apa ya, tidak salah langkah lagi nanti, mereka merenungkan baik-baik hidupnya mereka tuh kayak gimana ke depannya nanti, ya sikap mereka yang perlu diperkembangkan apa lagi gitu. Dan coba boleh next, yang terakhir. Nah, oke, ini kurang ini ya, sorry. Tapi poinnya adalah plan, execute, journal optimization ya. Ini menjadi langkahku setiap malam ya. Ini juga aku lumayan serius mengerjakannya. Yang paling efektif itu merencanakan, setelah merencanakan aku eksekusi. Setelah eksekusi aku lihat nih apa yang perlu diperkembangkan ya. Setelah di jurnal tiap malam, aku lihat, oh ternyata aku kurangnya ini. Tadi aku bisa gagal di sini karena ini. Oh, dari benang merahnya itu setiap hari kelihatan gitu gagalnya di mana. Terus optimization ya. Jadi cari jalan keluar ya, melakukan yang lebih baik. Nah, teman-teman sebenarnya beradaptasi ya sebagai mahasiswa di luar pulau ya, di luar daerah itu sesuatu yang aku bilang gampang juga tidak, sulit juga tidak mungkin ya. Karena ya tadi kita tidak seperti keluar ya, keluar negeri di mana bahasanya berbeda, kita harus belajar kebiasaannya segala macam. Tapi kalau kita masih aku masih di Indonesia ya kayak anggapnya santai aja gitu. Nah, balik lagi yang nggak aku bilang, kalau di sini ya candaannya tuh agak apa ya,
Pokoknya dari cara bercanda, cara berbicara, cara manggil teman juga, itu semua kan berbeda semua, atau dengan tiap tempat pasti ada caranya masing-masing. Nah, jadi inilah yang apa ya, menjadi tantangan ya, kira juga menjadi dorongan ya buat teman-teman yang dari, kalau ada yang dari Papua yang baru datang untuk ini ya, ini bisa menjadi cara juga ya, yaitu dengan belajar untuk terbuka. Terus juga belajar untuk berkomunikasi ya, maksudnya berkomunikasi ya bukan berbicara, sekedar berbicara, tapi menyampaikan perasaan dan pendapat gitu, tapi ya masih selurus ya, nggak terlalu emosional juga nggak terlalu rasional sehingga tidak ada perasaannya sama sekali, tentu tidak seperti itu. Nah, secara demikian ya aku yakin ya, seperti tadi aku bilang statementku masih tetap firm, aku nggak ada pernah ngerasain rasa atau gimana atau apa ya yang dibilang ya, sekalipun kemarin ada kasus rasisme 2019 silam ya, tapi itu nggak ada apa-apanya lagi gitu, kayak nggak pernah terjadi seolah-olah ke aku ya. Kebanyakan itu yang aku tanya ya dari teman-teman di Asrama Nusantara sini, eh eh, gimana kalau bergaul di lingkungan kampus atau ini itu gimana? Ya mereka bilang ya kadang-kadang susah cari teman, makanya pilihnya tuh bergaul dengan yang Papua-Papua aja gitu. Jadi kan nggak perlu beradaptasi toh. Tapi ya kalau kita, aku bilang kalau kalian nggak itu ya kapan berkembangnya coba. Ya. Jadi ya coba aja. Kalau tidak ada teman ya, aku rasa di perkuliahan itu bukan bicara soal teman ya, tapi pertukaran value ya. Kalau contohnya kamu pintar, kamu ya mungkin punya uang, atau apalagi ya, mungkin kamu good looking ya, ya bisa-bisa aja, fair-fair aja kan. Ya itu punya value tersendiri bagi orang-orang. Jadi kalau mereka merasa, oke value kamu bagus nih, kita bisa tukeran. Kamu ngasih apa ya, kamu kontribusi ke pintaran, aku kontribusi uang atau apa ya, pertukaran value itulah yang nanti bisa menjadi dasar pertemanan ya. Aku juga gak pakai pertemanan sih, aku lebih pakai rekan ya, aku pakai rekan kampus kalian gitu. Karena ya jangan berharap apa ya, jangan berharap gampang gitu, jangan merasa oh iya ini karena aku orang Papua atau apa, jadi kayak punya mental korban gitu. Ya tidak seperti itu ya. Ya seperti tadi dibilang depan ya, sekalipun iya betul Papua punya sumber daya alam, tapi emang cuma Papua aja yang punya sumber daya alam. Ya Kalimantan juga ada, sekarang lagi direbut-rebutin ya, lagi ribut tentang Morowali juga ada. Ya. Terus rasisme emang cuma Papua aja yang ngerasain. Ya, seluruh orang di dunia ini ya pasti etnisnya juga pernah dirasisin juga ya. Ya, bukan hanya yang kulit hitam aja, tapi yang dari Chinese, ada yang dari Caucasian juga pasti ada poin di mana mereka apa ya didiskriminasi ya. Tadi Pak Mari baik sekali menempatkan prejudice gitu, tanggapan negatif terhadap suatu etnis atau kelompok ya, dan itu hal-hal wajar ya. Nah, kita nggak bisa membatasi atau mengendalikan pikiran orang, yang kita bisa membatasi kan diri kita sendiri. Nah, jadi untuk apa ya, untuk beradaptasi ya sebagai seorang mahasiswa itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, ya. Bukanlah sesuatu yang awkward ya, ada yang bilang juga awkward jadi canggung, atau ada juga yang bahkan malu gitu, ih malu nanti bilang apa, ngapain malu coba, emang mereka peduli kamu bilang apa, kamu salah juga paling waktu kelas ketemu tugas mereka lupa lagi apa yang kamu buat salah tadi. Ya. Jadi ya intinya enjoy aja sih. Dan yang terlebih lagi punya open mind ya, open mind, yang tadi aku poin-poin tadi, open mind, komunikasi, dan skill untuk berkembang terus ya. Jadi itu aja sih yang aku mau omongin buat kalian ya. Pengalaman aku sebagai mahasiswa dan pendapat aku juga ya tentang beradaptasi mahasiswa dari Papua di perantauan. Terima kasih. Baik, Aku terima kembalikan kasih. lagi. Oke. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Ada beberapa poin yang udah aku highlight juga nih, Kak. Tadi Kakak bercerita tentang pengalaman Kakak sama kuliah, yang mana Kakak switch major juga, yang tadinya awalnya sastra Inggris jadi di Faculty of Law. Terus juga tadi Kakak jelasin juga tentang pro dan kontra memiliki 400 lebih bahasa, dan juga
memiliki tentunya kekayaan alam yang indah. Tapi juga ada kontranya, yaitu Papua termasuk ke dalam daerah 3T, dan ada hal yang baru aku tahu juga, ternyata di sana menjadi angka kecelakaan tertinggi akibat pengaruh miras. Nah, eh, untuk acara selanjutnya ada apa ya, Rel? Setelah pemaparan materi. Nah, memasuki acara selanjutnya yaitu ada sesi diskusi nih, Untuk seluruh peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Pertanyaan dapat diajukan baik dari materi yang telah disampaikan ataupun dalam hal lain. Boleh teman-teman yang mau bertanya, silahkan aktifkan fitur raise hand, juga di-unmute mic-nya. Terima kasih. Jangan malu-malu bertanya ya teman-teman, silakan ditanyakan. Siapa nih yang mau nanya nih? Ada tuh, satu. Oke, ada dari Maisha Rokalau dari Sorong. Dipersilahkan. Eh, mungkin belum di unmute ya, masih mute Kak. Iya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi sore wabarakatuh. dan siang buat teman-teman di daerah Pulau Jawa. Perkenalkan, nama saya Siti Mesara Kalau, saya dari Sorong, salah satu mahasiswa hubungan internasional di Unimuda Sorong. Gini Kak, ada pertanyaan dari saya. Ada dua Kak. Yang pertama, gimana sih Kak cara Kakak untuk menghadapin berbagai pertanyaan nih dari teman-teman yang ada di Pulau Jawa nih soal keadaan Papua, gimana soal polemik sosial, terus dengan dengan keadaan kayak kita di Jawa nih Kak, yang kayak menghadapi berbagai pertanyaan soal gimana sih keadaan kalian di Papua, gimana sih keadaan kalian yang kemarin soal keadaan bencana yang kemarin, terus juga yang satu lagi nih Kak, gimana cara Kakak nih menghadapin kayak pertanyaan dari teman-teman nih, mereka nanya nih soal keadaan Papua gimana sih Kak saat ini, terus kayak mereka nanya nih, tapi Kakak bukan dari salah satu dari wilayah dari yang mereka nanya. Misalnya saya ditanyain soal gimana sih keadaan Manokwari saat ini, nah notabene di situ saya bukan dari salah satu mahasiswa dari wilayah yang mereka nanya ini, saya dari Sorong nih Kak. Itu gimana cara Kakak menghadapinya? Mungkin itu saya dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tergantung ya, kalau udah dekat ya, kalau udah teman dekat, Tin, ini gimana di sana? Ya, nggak tahu, lu Google lah, paling aku jawab gitu ya. Terus kalau kalau ini benar, kalau ya masih nggak deket-deket banget ya, aku juga ya langsung terus terang aja, kalau aku ngerti ya aku jelasin gini loh Mas, setahu aku gini 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 ya. Tapi kalau eh, tapi kalau yang nggak tahu ya aku bilang, aduh, iya tak Mas, aku baru tahu. Coba coba mungkin apa yang Mas tahu tentang berita itu gitu. Jadi apa ya Kak? Sebenarnya nggak ada kiat-kiat khusus buat orang Papua sih. Sebenarnya ya umum aja gitu. Kalau tahu tahu, enggak gitu sih. Thank you. Silakan, mungkin ada peserta yang ingin bertanya lagi. Boleh raise hand ya. Oke, di sini ada dari Vanessa. Selaku panitia ingin bertanya kepada Vanessa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Perkenalkan, nama saya Vanessa Melia Putri dari jurusan Hubungan Internasional. Sini saya mau nanya ke Kak Martin. Tadi kan Kak Martin udah maparin ya, kalau di sana itu banyak bahasanya, ada 400 lebih. Nah, di samping bahasa, kan di sana juga ada banyak suku. Setahu saya di sana ada 200 lebihan suku. Pertanyaan saya, apa sih yang membedakan satu suku antara suku lainnya gitu? Karena kan di sini banyak banget gitu, Kak. Mungkin boleh ada kasih contoh atau apa gitu, Kak? Ini pertanyaan menarik ya sebenarnya.
Kalau untuk sukunya secara spesifik tuh nggak bisa tahu ya. Karena ya percaya atau enggak ya kita juga bingung gitu. Oh ini hitam. Tapi ada Papua itu ya secara luaran ya. Buat teman-teman ada berapa sedikit indikasi ya. Kalau ada yang dari Papua di daerah pegunungan ya atau lembah, ada juga yang dari Papua di daerah pesisir ya itu mungkin masih bisa kita apa ya identifikasi. Oh dia dari mungkin orang pegunungan yang ini coba coba tanya-tanya aja gitu ke sana ya. Terus kalau pesisir ya secara garis besarnya gitu sih kita membedakan. Tapi untuk secara spesifik tahu-tahu ya seperti itu ya nggak ini ya. Biasanya paling lihat marga sih. Paling gampang tuh paling lihat marga. Ya. Tapi ya kalau untuk marga ya aku pribadi masih muda kayaknya kurang ini ya kurang hafal. Tapi kalau kayak ke papa atau ke kakek itu mereka kayak langsung oh ini dia tinggalnya di daerah sini karena seerat itu gitu kayak tahu-tahuan aja gitu orang-orang di sana tuh. Jadi ya tidak ada cara yang bagaimana ya mungkin kalau sekilas ya tentu nggak bisa lihat ya kayak aku lihat teman-teman dari Manado, aku lihat teman-teman dari Filipina ya dari luar negeri ya Filipina ya nggak ada bedanya nanti waktu tanya entah mereka bicara pakai bahasa Tagalog atau bahasa Indonesia baru bisa mulai identifikasi dan mengkerucutkan lagi gitu oh ini orang dari mana gitu ya tapi dari marga itu yang bisa aku bilang saja sih dari marga ya sama seperti di Sumatera ya Siregar Simanjuntak ya seperti itulah aku harap menjawab ya Kak ya thank you. Makasih, Kak. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Mai Sharon dan Vanessa yang sudah bertanya dan terima kasih untuk Kak Martin atas jawabannya dan yang lain, teman-teman yang lain mungkin mau bertanya lagi atau mungkin berkomentar terkait slide-nya. Oke, ini ada dari Kak Apollo James. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, sebelumnya saya izin perkenalkan diri dulu. Nama saya Apura James. Nah, saya mahasiswa dari Unsika juga. Nah, jurusannya pendidikan olahraga. Nah, saya ingin bertanya, cara menjalin hubungan yang baik sama teman-teman kita yang dari luar Papua. Kan biasa itu kan di luar kita kadang ngomong dari Papua ngomongnya cepat-cepat gitu ya teman kita kadang sih mereka nggak ngerti. Dan mereka tanya berulang-ulang. Ini jadi masalahnya. Nah, saya ingin bertanya ke kakak, caranya gimana sih? Iya. Oh, iya betul. Saya juga kayak pernah merasain itu juga penyesuaian bahasa itu penting tapi eh, yang penting kalau pertama kali bicara ya, terus kalau sudah tidak mengerti itu jangan kayak langsung susah bicara sama mereka langsung jangan cap begitu ya jangan ya. Justru dibiasakan aja. Ya bahkan ya perlu bilangnya pelan-pelan aja ya. Coba atau enggak entah kita yang di apa ya kalau kita bicara terlalu cepat ya bicara pelan-pelan terus kalau mereka bicara terlalu entah gimana ya sesuaikan supaya kita bisa mengerti ya. Saya juga punya pengalaman itu kalau di Jakarta masih enak ya kayak bahasa Indonesianya apa tapi kalau di Surabaya ya ampun kelas aja ngajar pakai bahasa Jawa kan itu tentu apa ya ini masalahnya kan kita belajar gitu ya saya juga datang ke sini nggak gratis ya saya juga menuntut ilmu tiba-tiba kalau dosennya bicara pakai bahasa Jawa ya apa coba dan yang paling tidak enak itu kalau mereka lagi kasih lelucon yang lain tertawa saya kayak apa terus kayak tanya di samping tadi dosennya bilang apa gitu nah tapi saya punya sikap itu saya tidak mau kayak berubah untuk saya tapi kayak saya mau berubah karena mereka gitu ya yang tentu saja alasannya karena saya kan di tempat mereka gitu masa iya mereka yang menyesuaikan diri untuk saya jadi ya tetap ya kalau ini ya terbuka aja ya saya bilang aja saya tadi tidak mengerti arti ini ya kayak coba-coba tanya tadi kata ini artinya apa gitu ya tapi ya pembawanya santai aja ya bahkan kayak sedikit bercanda ya mungkin tadi udah bener ya contohnya aku bilang Nangdi kon gaya opo gitu kan kayak itu terus aku tanya balik gimana pelafalanku udah Jawa belum belum sih Tin coba mungkin nadanya di awal kayak lebih ditekan ya nadanya ditekan gimana ya biasa ada pakai ionya sih maksudnya yo nangdi kon gaya opo oh gitu nah jadi kan lebih apa native ya kelihatannya nah jadi dari pembiasaan saja sih itu saya rasa juga namanya bahasa ya
tentu tidak bisa sekejap ya itu. Jadi kalau ada miskomunikasi atau bagaimana ya bilang aja gitu. Eh, Coba jelaskan lebih baik atau coba tadi kok tidak mengerti bagian mana yang saya bicara gitu. Nah, kan dengan begitu juga pasti mereka apa ya? Teman-teman tuh yang di sini pasti mereka akan apa ya? Bisa dibilang ya apresiasi juga ya usaha kita untuk mengerti perkataan mereka. Ya, bahkan mereka tiba-tiba sampai sekarang tuh kalau sama aku ya bicaranya pakai bahasa Indonesia juga gitu. Ngomongnya aku kamu. Tapi kalau sama yang lain pakai bahasa Jawa. Tapi aku bilang, jangan pakai bahasa Jawa aja ya biar saya juga terbiasa gitu kan dengar bahasa Jawa. Gitu sih. Jadi pembiasaan, kuncinya pembiasaan saja sih. Gitu Kak, gitu. Dara Apollo ya, semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Apol atas pertanyaannya. Dan terima kasih atas jawabannya Kak Martin. Sepertinya ada yang nanya lagi ya, Rel ya? Semangat banget nih Iya nih ada, teman-teman. betul. Mungkin dari Ana Nur Hayati bisa diajukan pertanyaannya, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ana Nurhayati dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Izin bertanya Kak, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa yang baru nih, yang ingin berkembang dan membawa perubahan baru, tetapi bingung untuk cara memulainya, untuk mengajak rekan-rekan dan kawan-kawan sekalian dalam membawa perubahan ini Kak, yang mana saya di sini mengikuti satu ajang kepeloporan pemuda Indonesia dalam bidang pendidikan literasi, yang mana tujuan saya di sini yaitu untuk bisa membawa anak-anak yang putus sekolah ataupun yang tidak pernah sekolah sama sekali itu bisa tidak tertinggal gitu dalam dunia pendidikan, karena menurut saya anak itu adalah aset masa depan negara gitu. Yang harapan saya yaitu ini bisa berkembang nantinya di seluruh Indonesia. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya apresiasi juga kepedulianmu buat anak-anak ya. Tidak ada cara yang pasti, tapi yang bisa kamu lakukan adalah provide value. Ya. Ya, ini yang aku waktu kelas marketing ya ini juga yang mereka kasih tahu gitu. Yang menawarkan itu kita kayak beli ya. Tapi ya kita tawarkan aja value-nya. Kamu kalau beli barang ini dia punya perbedaannya lebih ada keunggulan lebih dari kompetitor ya. Kalau kamu pakai punya ini kamu bakal lebih ini manfaatnya ya kamu jabarin ya. Karena tentu sebagai manusia ya tidak ada yang kayak mau suka rela kasih waktu, kasih tenaga ya kecuali out of love ya. Tapi ya kalau random aja nih tiba-tiba ikut yuk ikut ya pasti apa sih ajak-ajak ya kenapa saya harus ikut ya. Contoh tadi kita ambil literasi ya. Ini kasih value contoh kalau kamu rajin membaca ya secara nggak sadar pikiran kamu nggak akan males gitu. Kamu akan belajar untuk reading comprehension ya writing comprehension secara nggak langsung ya. Tanda baca, tanda apa, kamu juga akan menjadi orang yang mempunyai artikulasi kata-kata yang lebih baik juga ya kalau kamu mengikuti kelas literasi ini ya. Jadi sampaikan dulu keuntungannya buat mereka apa ya. Ya, kalau sama juga kalau kita cuman kayak kasih arahan aja, ikut ini, ya tidak bisa ya. Yang penting itu sih, orang-orang itu maunya untung kok. Ya. Jadi kasih apa untungnya bagi mereka kalau mau ikut, ya dengan sendirinya kalau mereka rasa oke ini worth it nih, ikutlah gitu. Pasti mereka akan ikut-ikut aja sih. Ya gitu ya, sums up-nya provide value buat orang-orang yang ikut. Thank you. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih untuk Kak Ana dan Kak Martin. Untuk selanjutnya, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Atau kita tunjuk mungkin ya, Rel ya? Iya, bisa di chat Zoom ya teman-teman. Atau mungkin dari panitia ada yang mau bertanya nih.
Soalnya dilihat-lihat tadi panitia ada beberapa nih, sepertinya yang penasaran ya, ingin bertanya. Iya, bener banget. Kita tunjuk aja kali ya. Iya Yuk. nih, boleh-boleh. Siapa ya, Siapa ya? kira-kira? Kira-kira siapa ya? Tio deh boleh. Untuk Tio, dipersilakan. Ayo Mas Tio. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Tio Ari Pratama dari HI Unsika. Nah, saya ingin bertanya ini ke Kak Martin ya. Bagaimana aku ini kan budaya sosial masyarakat. Nah, di kampung halaman Kak Martin nih. Nah, saya penasaran nanti gitu Kak soal budaya di tanah Papua. Karena saya mau tahu dari orang aslinya langsung. Mungkin itu aja Kak yang bisa saya tanya. Oke, budaya asli. Ya, saya nggak bisa bicara untuk orang Papua, tapi saya berbicara buat orang Jayapura sendiri ya. Saya, mama saya orang asli Jayapura ya. Tadi kalau di video eh, welcome teman-teman ya, tadi ada Danau Sentani, Sentani Lake. Nah, mama saya tuh dari orang Danau di sekitar situ. Hmm. Jadi sebagai orang Danau itu ada budaya itu mereka apa ya, seperti semacam balas budi ya. Ini yang cukup berkesan juga buat aku ya. Jadi misalkan mama aku meninggal ya, keluarga dari papaku itu harus ngasih uang lagi buat adik-adiknya mama yang cowok ya, buat om-omku gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak ih apa sih, hidup bayar, mati bayar kan kayak. Ya tapi inilah budayanya gitu ya. Mau gimana lagi ya? Sudah ada jauh sebelum aku lahir. Nah, terus juga ada sistem pesuruh ya. Pesuruh itu semacam pelayan ya kalau seandainya di rumah dulu ya, kalau buat zaman dulu tuh kalau seandainya dalam perang atau seperti apa atau ada kedukaan, pokoknya tuan rumahnya nggak bisa ya nanti pesuruh itu yang handle. Biasa sih kalau untuk masa-masa sekarang ya pesuruh itu dipakai waktu ada kedukaan. Ya contoh misalkan margaku nih agak lebih tinggi ya, jadi yang di bawahku itu otomatis jadi pesuruh. Nanti di bawah dia ada pesuruhnya lagi gitu. Nah, dia itulah yang nanti gerak entah buat ngasih tahu tetangga atau ngasih tahu orang-orang gitu. Dulu kan zaman dulu ya namanya kampung ya pasti, apalagi di danau ya, kan gak ada yang tahu-tahu tuh. Jadi dia harus dayung ke rumah-rumah terdekat buat ngasih tahu ada yang meninggal gitu. Terus keluarganya yang harus masak gitu. Jadi kalau keluargaku yang sedang berduka, aku nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Nah, itu sih. Terus apa ya? Sistem ini agak ribet juga. Yang satu lagi itu kalau berlabuh ya, maksudnya perahu di dari rumahku mau sandar ke itu harus apa ya, lihat warna sama lihat pola kayunya gitu ya. Oh, kalau lihat pola kayu ini nggak bisa nih, ini bukan tempat aku bersandar, harus cari rumah yang lain gitu, yang polanya sesuai kayak perjanjian dari awal-awalnya gimana ya, baru bisa sandar ya, karena dulu ya mungkin masih mistis, masih kuat atau gimana ya. Tapi ya itu sih beberapa. Apakah masih banyak? Banyak sekali ya. Tapi yang aku alami sendiri ya, dan aku berani berbicara ya cuma 3 tadi. Tuh, sekian jawabannya. Semoga puas ya Mas. Ih. Terima kasih Kak Martin atas jawabannya. Nah, ini ada nih salah satu panitia juga dari kita yang penasaran banget nih Kak. Namanya tuh Raihan Saiful. Ingin bertanya sesuatu nih kepada Kakak. Untuk Raihan, kami persilakan. Tanyahan, tanyahan. Ya, selamat siang Kak Martin. Nah, jadi mungkin ini sebenarnya lebih kayak pengen hubungan relasi aja sih ya kan. Kebetulan saya di sini juga di Unsika Karawang juga anggota dari organisasi. Mungkin Kak Martin bisa kenalin ke kita organisasi-organisasi yang bisa menghubungin kita sama mungkin mahasiswa Papua atau pelajar-pelajar di Papua biar relasi kita lebih terjalin lagi gitu Kak. Mungkin Kak Martin sendiri bisa kasih kita rekomendasi Kak. Rekomendasi apa ya, organisasi itu di kampusmu kah gitu? Ya, entah boleh di kampus atau di sekolah-sekolah lain. Mungkin nanti ke depannya kita ada talk show kayak gini lagi bisa jauh lebih baik gitu, Kak. Oh, ya nggak bisa sih. Soalnya mungkin organisasi resmi itu nggak
selalu ada, dan sekalipun ada kemungkinan juga apa ya, kurang berfungsi ya. Kadang-kadang cuman pakai, aku lihat sendiri ya kalau di Surabaya tuh vitalitasnya agak kurang ya. Jadi mungkin ya organik aja gitu, kayak dekat-dekat kemana ya, kamu dekat ada teman siapa ya ajak lagi ya, kalau ada mahasiswa-mahasiswa Papua di situ ya. Gimana ya, ini kayak agak abstrak juga sih formula pertanyaanmu. Jadi aku kan nggak kenal nih sama sekali nih sama orang-orang Papua di Karawang juga ya, aku juga belum pernah main ke Karawang sama sekali. Mungkin apa ya, coba ya kalau aku salah kamu koreksi. Jadi kamu mau aku, yang aku kenal orang Papua di Karawang aku kenalin ke kamu gitu kah? Enggak, bukan Kak. Misalnya nanti saya mau bangun, misalnya pengen bikin suatu program kerja lah misalnya di organisasi saya ini yang langsung bisa menjalin sama mahasiswa Papua juga biar kita bisa lebih nge-reach lagi dan lebih kenal lagi gitu Kak. Sama karena di enggak kan beberapa dari kita yang orang Jawa nih masih minim lah pengetahuannya tentang Papua. Aku pengen Hmm, bikin suatu program yang bersama-sama orang Papua merangkul bareng-bareng tuh biar lebih tahu lagi bagaimana Papua itu gitu Kak. Karena iya iya. biar nggak terjadi sebuah kayak ya mungkin ketersinggungan dari orang Papua ketika datang ke kami ke Jawa gitu. Jadi biar lebih kita jauh lebih kenal lagi satu sama lain. Mungkin juga maksud aku. Eh, yang bisa aku berani rekomendasiin ya yayasan papaku sih. Papaku punya yayasan di Jakarta ya, LTP, Lembaga Papua. Jadi, ya dan itu juga Satu jam lebih setengah apa Kak ya, kurang mudah. lebih mohon maaf. Wah, gampang lah itu. Nah, jadi itu yang bisa aku berani rekomendasiin ya. Kebetulan apa ya, aku kenal juga kebetulan orang dalam, jadi bisa lah kalau itu. Nanti mungkin kita kontak-kontakan aja selanjutnya kalau memang ada acara biar aku bisa nge-reach juga. Gitu. Thank you. Makasih Kak Martin. Terima kasih Rayhan dan Kak Martin. Teman-teman masih ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Atau kalau mungkin, oke ada. Silahkan Kak Diana Fatmawati untuk mengajukan pertanyaannya. Baik Kak, halo selamat siang menjelang sore. Oh, Perkenalkan nama saya Diana Fatmawati. Nah ini kan saya dari Fakultas Setia Syafia Fakfak. Kebetulan saya ini mahasiswa pindahan. Saya mahasiswa pindahan dari Sumatera, kemudian saya pindah ke Papua. Nah yang mau saya tanyakan nih, gimana sih Kak cara kita sebelum mengenal budaya-budayanya di kota apa di daerah Papua ini kita harus pakai ada ilmu dasarnya nggak sih sebelum kita tahu kalau misalkan di Papua tuh banyak apa aja kayak gitu karena banyak pertanyaan dari teman saya juga sebenarnya di Papua nih ada apa aja sih apakah di Papua tuh mereka makan nasi apa enggak terus di Papua tuh apakah ada mall apa tidak karena pertanyaan yang jengkel banget gitu dari saya sendiri kayak kayaknya lebih baik kalian sendiri deh tahu di sini karena pertanyaan kayak gitu tuh bikin gimana sih jengkel gitu. Jadi gimana sih caranya buat kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih Kak dari saya. Makasih. kamu tanya basicnya ya sebelum ke Papua ya. Maksudnya kamu lagi di Papua sekarang pindahan dari Sumatera Iya, gitu. iya Kak. Eh, Tidak ada basic sih sebenarnya ya. Ya itu kayak reverse aja lagi, berarti kamu yang kayak belajar logatnya ya. Kamu yang belajar kebiasaannya gitu. Ya, kalau dari Sumatera ya aku rasa gampang sih, sama-sama nada tinggi tuh. Kamu Sumateranya di mana? Di Lampung Kak, di Lampung. Oh, Lampung. Trans ya, daerah Trans. Aduh, Iya, kalau iya. kalau iya iya iya.
Mungkin kalau Medan, ya, Brastagi, Karokates ya mungkin masih agak keras. Eh, ya organik aja sih, ya nggak perlu ada basic apa-apa, yang penting datang. Nah, tapi jangan dipaksakan, ngerti nggak sih? Kayak tiba-tiba SKSD juga nanti aneh gitu. Ya bukan nggak boleh ramah ya, tapi mungkin ramah, tapi jangan kayak paksain gitu. Ya seperti seperti teman kayak umumnya gitu. Please di Papua tuh nggak se apa ya, nggak semonogen itu gitu. Pasti banyak juga ya. Di Papua ada yang wibu lah, ada yang bucin. Ya. Teman-temanku banyak juga dari Papua yang wibu juga. Aku juga nggak nyangka waktu kemarin pulang mereka lagi nonton anime. Ya, pasti ada sedikit kesamaan lah. Ada yang suka musik, ya. Ada yang suka nonton hip hop ya, walaupun susah dijangkau buat orang-orang ini. Tapi ya oke lah. Ya. Jadi pasti ada kesamaan-kesamaan antara kamu dan teman-teman di sana ya kalau beradaptasi. Intinya itu sih, nggak ada kiat-kiat khusus gimana ya. Yang penting kamu jadi apa adanya kamu ya. Selagi itu positif ya, jangan yang negatif ya nggak mau berubah. Tapi ya padanya aja gitu. Mau berteman terbuka. Ya pokoknya yang tadi aku bilang tapi reverse kalau kamu itu pelaku utamanya gitu. Semangat. Ya, Kak, terima kasih. Oke, sepertinya itu menjadi pertanyaan terakhir ya. Terima kasih banyak Kak Diana dan Kak Martin yang telah berdiskusi. Untuk selanjutnya nih, kira-kira ada apa lagi ya? Kita belum foto bareng mungkin ya dengan Kak Martin? Benar ya, Real? Kita foto bareng dulu mungkin ya teman-teman. Boleh nih Benar yang banget nih, belum Ya, on kita foto cam, ya, teman-teman. Silakan silakan on on cam. cam terlebih dahulu. Hmm. Ya cantik-cantik dan ganteng ini. Siapin pose terbaik kalian, nanti aku aba-abain dari 1 sampai 3. Ayo silakan yang belum on cam, silakan on cam dulu. Udah pada on cam ya? Ada sebagian yang belum? Bisa Ayo on cam ya teman-teman. bagi yang belum. Kita mau foto-foto dulu nih. Oke, untuk operator kalau udah siap untuk screenshot. Oke, sepertinya udah siap ya. Sudah siap, teman-teman? Oke ya, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Cheers! Oke, gaya selanjutnya dong. Ganti ini gayanya nih ya. Kita foto lagi nih, sekali lagi nih ya, Kak. 3, 2, 1. Ya, sudah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah on cam dan sudah bergaya. Sekali lagi, terima kasih kepada Kak Martin dan teman-teman yang sudah bertanya. Oke, yes, sir. You can unmute your mic, sir. Boleh saya menambahkan dikit, bukan closing remarks, saya tertarik sekali. Boleh? 3 menit saja. Ya, terima kasih untuk narasumber di sini, Martin dari Surabaya. Saya senang sekali bisa memberikan wawasan baru tentang Papua ya di sini dan juga tentang kehidupan mahasiswa di tanah rantau ya. Di sini juga datang Apollo James yang ternyata adalah mahasiswa PJKR ya. Begini, saya ingin menambahkan diri bahwa sebenarnya adalah pergi merantau itu adalah sebuah keharusan jika memang ingin mendapatkan sesuatu yang baru. Percayalah bahwa kalau kita merantau, pergi dari zona nyaman kita, kita akan menemukan sesuatu yang baru. Ya, nah, di sini ada Maisaro Kalau. Saya tertarik sekali dengan namanya Maisaro Kalau. Ternyata memang kita bisa membuktikan bahwa Papua itu sangat diverse ya, sangat beraneka ragam. Jadi kita tidak bisa menggeneralisir Papua itu sendiri hanya satu pulau, tapi merupakan entitas-entitas yang merupakan satu kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya saja saya ingin menggariskan satu ini pada mahasiswa saya di sini, ayo
kita keluar dari zona nyaman. Saya tidak akan aneh kalau tiba-tiba nanti saya lihat Kak Martin di sini, saudara kita tiba-tiba mendapatkan beasiswa S3 di luar negeri, sekarang sudah mau S2, nah S3 di luar negeri dan kembali akan menjadi seseorang yang akan terlibat dalam decision making program nanti akan di Papua. Nah, Apollo, Anda di ini ya, Anda di Unsika ya? Iya, Pak. Betul? Nah, baik, nanti S2 jangan di Unsika, langsung pergi ke Australia atau ke tempat yang lain ya. Betul. Nah, jadi beasiswa ya, mata mahasiswa saya yang tercinta itu tersedia di mana-mana. Saya ingin bertanya tadi yang dari Jambi, Anda ingin jalan-jalan ya, dengan keluar. Yang dari Jambi tadi hadir masih? Hadir, Kak. Baik, sudah punya paspor belum? Belum, Kak. Bikinlah. Ya, itu salah satu kewajiban para mahasiswa saya di sini. Saya selalu tantang mereka untuk buat paspor. Mengapa? Kalau sudah buat paspor, pasti selalu akan dapat kesempatan untuk pergi ke luar negeri. Seperti kita tahu di sini kita ada ISMA, ada juga yang lain dari Ugrad. Nah, anak-anak Unsika semua sedang berusaha, tapi insya Allah pasti akan ada jalannya. Semua sudah pegang paspor, nanti tinggal waktunya akan menentukan seperti itu. Anda yang ada di Jambi ini mempunyai keutamaan, mengapa? Karena Jambi termasuk yang daerah yang diutamakan dalam mendapatkan beasiswa di negara-negara tertentu, yaitu beasiswa afirmasi, baik di LPDP atau merupakan ada beasiswa di negara-negara lain. Anda akan bisa mendapatkan akses itu, hanya saja Anda harus berani. Nah, yang pindahan dari Lampung ke Fak-Fak, Anda sudah sejauh mana jalan? Ya, Halo? Pak, bagaimana? Ya, Udah Pak. berapa jauh Anda berjalan dari kota Fak-Fak? Perjalanannya Berapa jauh? Berapa kilometer dari rumah? Paling jauh? Belum tahu? paling jauh ya belum. Begini. Ya, Itu belum adalah tahu. bagian dari culture shock ya, pengalaman saya. Pengalaman saya, culture shock itu ada beberapa gejala. Satu, ingin tidur terus. Dua, nggak bisa tidur. Itu yang pertama. Kedua, ingin makan terus. Dua, nggak bisa makan. Nah, ketika itu saya melihat ada di Anda, itu sebenarnya Anda kena culture shock. Kena gegar budaya. Bagaimana obatnya? Obatnya jalan. Anda pergi saja, tentu saja Anda harus memperhatikan itu ya daerah-daerah mana saja. Libatkanlah teman Anda di situ, ajak saya kemana? Ke tempat yang berbeda dengan Fak-Fak. Misal di luar kota sedikit, terus balik lagi, sudah. Jangan hanya diam di tempat sendiri. Karena itu adalah merupakan bagian dari treatment untuk culture shock. Pengalaman saya sendiri ya, seperti itu. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan di sini. Saya sangat menghargai forum-forum diskusi seperti ini, karena ini sangat memperkaya khazanah pemikiran kita yang tidak akan luntur bila kita nanti akan melanjutkan ke jenjang berikutnya di kehidupan kita di masa depan. Demikian, terima kasih. Salut panitia, keren. Baik, terima kasih banyak atas closing remarks-nya Mr. Made. Dan terima kasih juga Kak Martin, juga teman-teman yang telah antusias bertanya pada diskusi kita kali ini. Untuk selanjutnya ada acara apa nih, Rel? Nah, teman-teman nih, kita memasuki penghujung acara. Di sini kami semua panitia mempunyai kegiatan yang seru loh, dan ini sangat kompetitif. Tapi ingat, ada hadiahnya. Wah, kira-kira acara apa tuh, Rel? Bikin penasaran aja, Darel ini. Coba deh, tebak Ul, kira-kira acara apa sih selanjutnya? Kalau menjelang sore kayak gini, kayaknya mau wartakjil ya? Atau ngabuburit? Bukan. Coba dong, apa lagi tuh kira-kira? Tebak lagi ya. Apa ya? Nyerah deh, nyerah. Acaranya apa sih, Rel? Ya udah deh, daripada bikin penasaran teman-teman nih, aku spill aja ya. Tim panitia udah nyiapin acara khusus nih, yaitu ice breaking atau game kecil-kecilan melalui quizzes. Kuisnya pasti seru banget ya, Rel ya. Teman-teman panitia udah nyiapin quizzes ini dari beberapa hari yang lalu. Kita udah prepare. Tapi sebelumnya mungkin bacain dulu rulesnya deh, Rel. Oke, ini sebelum bacain rules-nya nih ya, ini game-nya seru ya, teman-teman diharapkan untuk ikut semua ya. Nah, di sini kita bakal ngasih rules-nya terlebih dahulu agar teman-teman tahu cara memainkannya. Yang pertama, buka quizzes di perangkat masing-masing oleh setiap peserta. Yang kedua,
Masukkan kode atau PIN yang sudah terlihat pada layar share screen yang ditampilkan oleh panitia. Yang ketiga, peserta menjawab melalui perangkat yang telah dimiliki, dan durasi untuk menjawab setiap satu buah pertanyaan itu selama 30 detik. Dan yang terakhir, peserta yang menjawab dengan cepat dan benar akan mendapat nilai tertinggi. Wah, udah jelas sekali nih peraturan yang disampaikan oleh Darel. Baik, daripada kita nunggu lama lagi, teman-teman yang sekarang udah pegang device-nya masing-masing boleh masuk ke kuisisnya. Ini udah ada kodenya juga. Silahkan teman-teman. Di sini kita ada berapa partisipan? Kurang lebih ada berapa ya? Ayo dong, yang belum silahkan join ya. Ini mau hadiahnya loh, ada hadiahnya, ingat. Ada 27. Iya nih, baru Mungkin 3 nih yang sekitar join. 20 orang ya masuk Bener dulu loh. ke kuisis kita. Iya. Ayo silakan untuk bergabung ya teman-teman. Teman-teman panitia juga boleh gabung. Ada hadiahnya loh guys. Kak Nurul sendiri penasaran nggak sih kira-kira hadiahnya apa, Kak? Penasaran banget dong. Kalau bisa aku ikutan aja boleh nggak? Iya nih, sayangnya kita sebagai MC ya di sini. Nah, Kita makanya boleh teman-teman, ikutan. ayo join dong. Ini kita aja MC-nya sebenarnya pengen join ya. Oh ya. Ayo teman-teman yang belum join silahkan join terlebih dahulu. Oke, sudah 8 nih. Ada Saiful, YP, ada Melia, sudah ada Michael juga. Ada Putri Cantika. Ada Putri Fajar, ada Gregory. Wah, ada juga nih yang namanya kayaknya angka aja nih, oh. 23. Iya nih, sepertinya tidak memperhatikan Iya, peraturannya ya, karena di peraturannya harus pakai nama. betul. Oke guys, ditunggu ya. Silakan masuk. Sudah ada Udah ada link dan 11 kodenya. partisipan. Kita Oke. mulai di 15 partisipan mungkin ya. Ya betul, oh. Benar-benar. Oh, bertambah lagi ternyata. Ada Satu lagi. lagi deh, oh. Satu Ayo, lagi. semakin banyak semakin baik teman-teman, karena ada Wah. hadiahnya. Belum mulai sudah kompetitif ya ternyata ya. Ada Tio Bonaparte, ada Mai, ada Kak Ana. Ayo nih, satu lagi siapa nih? Ayo teman-teman. Kita butuh satu lagi. Satu partisipan lagi. Wah, ada nambah dua dua ternyata. ternyata. Iya Ada ya. dua. Keren, keren, keren. Terlihat semangatnya nih karena ada hadiahnya nih. Mungkin kita mulai aja kali ya, teman-teman panitia, atau masih ada yang mau gabung lagi? Sepertinya mulai saja ya, oh ya, karena sudah cukup ya ini ya, udah pada join. Bisa langsung Oke. dimulai. 4, 3, 2, 1. Ayo teman-teman, semangat Ayo semangat nih. teman-teman. Ingat loh, ada hadiah yang dipertaruhkan. Oke, kita lihat nih. Siapa nih? Oke, Michael sudah menjawab. Wow, Saiful. Saiful. Diikuti Ada oleh Edo Ana juga. Nurhayati. Ada Edo. Ada Apollo. Ayo teman-teman, semangat, semangat. Ayo dong teman-teman. Wah, Saiful nomor 1 nih sekarang ya. Michael sudah turun. Wah, Michael sepertinya salah jawab soal Iya nih, ada yang warnanya merah ya. salah. Wah, Saiful juga ada yang mungkin salah turun nih. Waduh, sangat kompetitif ya. Kira-kira kalau untuk kamu siapa nih jagoannya nih?
Siapa Seperti ya? Saiful mungkin Saiful. hmm, Kamu siapa Rel? yang nomor satu aja deh nih. Ada yang nomor satu Edo. tuh, Edo. Kita lihat nih apakah dia bisa mempertahankan atau ada yang lain yang bisa menyusulnya. Coba ada Oke, Michael lagi. Michael Naik lagi. Wah, lagi. Edo membuat gap semakin jauh ya sepertinya nih. Tidak mau dikalahkan nih. Oke, yang lain jangan mau kalah ya, yang lain. Oke, Putri Cantika sudah naik. Oke, Michael. Johan Galtung, nomor 3. Johan Oh, Ganteng. disusul YP. Ayo guys. Wah, Michael Michael. ngalahin jagoan aku nih. Oh, Michael epic comeback sekali Michael. epic comeback sekali Michael. Apakah bisa mempertahankan? Kita lihat nih. Iya Saiful. Oke. Ayo. Wah, ternyata ada yang dapat super power ya. Iya Ada nih, dapat power redemption mungkin dari kuisisnya Kak Putri Fajar. kita lihat. Oke, Johan Wow. Gantung naik nih, top 5 nih. Kalau kuisis itu cepet-cepetan dan kalau jawabannya cepet, nanti nilainya juga bakal tinggi ya. Betul sekali. Oh. Oke, Putri Fajar merambat naik. Oke, Ana Nurhayati sekarang ada di top 3. Michael masih memimpin ya. Saiful. Iya, Teman-teman keren jangan mau banget. kalah dong sama Michael. Ntar hadiahnya nih Michael nih yang dapat nih. Oke, Saiful nomor 2. Apakah ada yang bisa ngalahin Michael? Johan Gantung naik lagi nomor 3. Ada, Wah, ada akhirnya nih, Res. Wah, Michael terlewatkan oleh Rose. ada Edo. Biasanya Edo ada di posisi 2, sekarang ada di posisi 4. Gimana nih Edo? Iya nih, gimana nih? Bisa Michael khusus ngasih tahu buat yang menang aja nih. Makanya kita lihat nih siapa nih pemenangnya nih. Kayaknya Rose deh. Rose ada di atas. Oh, Wah, ternyata ada sudah Mai. beda lagi nih. Iya, Ada Mai. wow. Ada Sangat Putri kompetitif Fajar. ya. Ayo yang lain, come on. Wah, wah, nomor 1 lihat tuh. Beda lagi Berubah nih. lagi. Iya, Ternyata bukan Mai lagi. Wah, sepertinya sebentar lagi ya kuisnya beres ya. iya benar-benar. Wah, ternyata Saiful di posisi bawah. Ya, Tidak sedih banget disangka-sangka ya. Saiful. Kalau tadi sempat mencapai posisi pertama. Jadinya Wah, ini Saiful. emang buktinya sangat kompetitif sekali nih teman-teman. Iya, betul banget, Rel. Ayo kita lihat apakah Putri Fajar pemenangnya Atau Mai? atau Mai atau mungkin Rose bisa pertama lagi. Who knows? Ana Nurhayati ada di posisi keempat, Apollo kelima, 6 ada Diana. Wah, Diana naik nih. Baru mau disebutin ternyata langsung naik. Ayo, Putri Fajar kayak ini.
Yang lain jangan mau kalah ya. Ayo dong, kejar nih, kejar. Putri Fajar masih menpuncaki posisi pertama nih. Sepertinya sudah agak Putri susah nih ya. Fajar ya. Iya Sepertinya nih. Putri Fajar atau masih ada kemungkinan yang lain yang menang? Hmm. Coba. Kay- Kayaknya sih, wah, Diana naik Wah, nih. Diana Oh, naik. waduh, gimana nih? Diana Apakah lagi bisa? ada power dari kuisi sepertinya. Iya, Soalnya warnanya di situ gold. betul, betul, betul sekali. Ayo cepet-cepetan guys. Cepet dan harus bener ya kalau kuisis itu. Terus sekarang keempat, Ana Nur Hayati kelima. Nah, masih Apakah ada yang belum berarti ya. bakal berubah posisinya? Atau tetap Putri Fajar mempencaki posisi pertama? Bagaimana para peserta? Apakah sudah semuanya? Sepertinya sudah ya. Sudah Semua sudah. sepertinya. Iya, udah semua nih. Oh, kayaknya Operator boleh di end kuisnya. ya. Kita lihat nih ya, siapa nih? Jeng 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 jeng. Siapa yang Drum, menang ya? drum. Diana Fatma ketiga, Mai kedua, Putri Fajar pertama. Congratulations buat Putri Congratulations. Fajar. Wah, jadi Putri Fajar nih ya yang dapat hadiahnya. Nih, kita lihat nih. Oh, Wow. Rata-rata di jawabannya bener ya. question number 7 ya. Banyak yang salah ya, oh ya, sepertinya nih. Jadi penasaran nih soalnya kayak gimana ya. Hmm. Oke, Rel. Selanjutnya apa nih, Rel? Setelah kita dapat pemenang. Oke, nah kelihatan ya teman-teman luar biasa banget semangatnya. Gimana? Gamesnya seru gak? Seru gak? Pasti Ayo seru dong dong ya. kirim reactionnya atau Iya, emoticon di Zoom-nya, di ruang chat, di iya, chat Zoom-nya. Boleh betul. nih. Bisa kasih reaction ya teman-teman. Oh iya, selamat juga nih untuk tadi Putri Fajar ya sebagai pemenang dan juara pertama. Untuk hadiahnya ditunggu ya karena bakal menyusul. Untuk pengambilan hadiah dapat menghubungi dari saudari Yolanda atau Poppy yang ada di dalam grup peserta. Nah, games tadi itu jadi pertanda bahwa acara ini udah selesai nih guys. Gak kerasa banget ya. Kita udah Iya, lewatin tadi ada opening remarks, ada diskusinya juga, ada pemaparan materinya juga, dan terakhir betul. kuis. Yang pemenangnya adalah Putri Fajar. Putri Fajar. Selamat Tapi ya. sebelum, iya selamat ya untuk Putri Fajar. Tapi sebelum kita end acara ini, kita foto-foto lagi teman-teman. Setuju nih, oh setuju. Ayo kita foto-foto lagi ya teman-teman untuk terakhir Ayo, kalinya. boleh yang tadi belum sempat untuk on cam, silahkan sekarang on cam dulu. Ya Itu nih, ternyata biar ada ada dua kenang-kenangan nih slide, ya. Bel. Betul. Kita belum foto slide kedua. Jadi teman-teman, ayo yang belum on cam, silahkan on cam dulu. Ditunggu ya teman-teman, ayo on cam dulu. On cam ya teman-teman. Kenang-kenangan loh. Oke, aku bakal aba-abain dari 1 sampai 3. Nanti teman-teman pasang foto, pasang pose terbaik teman-teman yang cantik-cantik dan ganteng ini. Oke, operator apakah udah siap? Bagaimana operator? Siap? Udah siap ya? Oke, Oke, sudah. Oh. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih teman-teman. Kita udahan foto-fotonya ya. Selanjutnya apa lagi nih, Rel? Nah, sayangnya ya nih, kita nih sedih sekali nih rasanya berpisah karena kita benar-benar sudah ada di penghujung acara banget nih. Sedih Nah, banget ya, Rel. iya ya, nggak nyangka ya, perasaan baru tadi mulainya ya rasanya ya, Iya, Nah, setiap ada pertemuan tapi pastinya ada perpisahan. Di sini kami sebagai MC mohon pamit undur diri, serta kami juga memohon maaf selaku MC jika ada tutur kata yang salah atau kurang mengenakan. Nah, semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa juga ya pada teman-teman untuk mengisi absensi. Ada di kolom chat Zoom. Karena isi absensi ini untuk sertifikat teman-teman nanti loh. Jadi jangan lupa isi ya teman-teman. untuk sertifikatnya nanti akan dikirim menyusul ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk isi absen terlebih dahulu. Betul sekali, Kami selaku Master of Ceremony dari acara Talk Show Ngobar, Ngobrol Bareng, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye teman-teman semuanya. Makasih Bye ya. semuanya. Terima kasih. Terima kasih. See.